Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ita Ilhami dengan NIM 3 digit terakhir 076 dari Praktikum C TRO angkatan 2024. Sini sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa teori dari praktikum pertama yang merupakan teori pull up pull down. Nah, yang pertama itu ada teori GPIO atau General Process Input Output, yang dimana GPIO sendiri merupakan pin pada microcontroller sebagai program yang berfungsi sebagai input ataupun output dari semua kebutuhan sistem. Yang dimana GPIO sendiri merupakan antarmuka dari dasar microcontroller seperti komponen-komponen eksternal seperti LED, sensor, atau tombol push button, relay, serta modul lainnya. Secara umum, GPIO sendiri adalah pembaca atau pengirim sinyal digital yang memiliki kondisi logika high atau low. Bisa kita lihat penjelasannya, manfaat GPIO sendiri merupakan manfaat yang dilakukan untuk sebagai komunikasi sederhana dengan perangkat eksternal. Lalu selanjutnya itu ada di mode output. Mode output sendiri merupakan sebuah konfigurasi GPIO yang dimana pin ini digunakan sebagai pengeluaran sinyal digital pada microcontroller ke perangkat eksternal. Lalu pada metode ini microcontroller sendiri bertindak sebagai pengirim sinyal. Nah, ketika pin GPIO itu diatur sebagai output, maka program akan menentukan apakah pin tersebut akan bernilai high atau low. Contohnya, bisa kita lihat, jika pin akan bernilai high, maka microcontroller akan mengirimkan tegangan sebesar 5 volt atau kurang dari 5 volt. Gitu. Lalu pada nilai low, maka tegangan akan mengeluarkan nilai 0 volt. Selain itu, mode ini sering digunakan pada komponen untuk LED, menyalakan atau mematikan lampu, relay, atau modul display. Selanjutnya ada mode input. Mode input sendiri merupakan konfigurasi GPIO yang dimana pin ini digunakan untuk menerima atau membaca sinyal digital dari perangkat eksternal. Dilanjut dalam mode ini, microcontroller berfungsi sebagai penerima sinyal yang biasanya input yang dihasilkan digunakan untuk membacakan sebuah kondisi komponen seperti pas button, sensor digital, atau modul komunikasi. Selanjutnya pada tombol ini, pada mode input, tombol yang ditekan akan mengaktifkan sensor yang mana ketika pin input akan membaca sebuah kondisi high atau low, kemudian diproses pada program. Selanjutnya, pada debounce dengan dalam konteks pull up atau pull down digunakan sebagai pass button, di mana pass button ini digunakan sebagai input digital yang sering disebut dengan debouncing. Debouncing adalah di mana kondisi saat tombol ditekan ataupun dilepas. Kontak secara mekanis pada tombol tersebut langsung stabil tetapi bergetar sangat cepat sehingga menghasilkan beberapa sinyal on-off dalam waktu yang singkat. Akibat dari kegiatan ini, microcontroller bisa membaca beberapa kali penekanan tombol pada sebenarnya, walaupun hanya ditekan hanya sekali. Selanjutnya untuk mengatasi masalah di bounce, perlu dibantu dengan bantuan resistor pull up atau pull down. Pull up resistor sendiri pada konfigurasi pull up, pin input dihubungkan ke tegangan VCC melalui resistor. Kondisi ini disebut pin atau pada logika high. Ketika tombol ditekan, maka pin akan terhubung pada ground, sehingga logikanya akan berubah otomatis menjadi low. Nah, karakteristik pull up sendiri yang dimana karakteristik tersebut akan menjadi default atau high. Namun saat tombol ditekan akan menghasilkan sinyal low. Banyak digunakan pada microcontroller ataupun internal pull up resistor. Selanjutnya pada down resistor atau pull up down, konfigurasi pull up down ini dihubungkan ke ground melalui resistor. Nah, kondisi default ini akan berada pada logika low untuk defaultnya. Lalu ketika tombol ditekan, pin akan terhubung ke VCC sehingga logikanya berubah menjadi high. Lalu karakteristik dari pull down ini, bagian defaultnya itu udah pasti low. Namun saat tombol ditekan akan menjadi high. Nah, digunakan logika pull up down ini digunakan untuk menjaga agar pin tidak berada dalam kondisi floating, yang dimana menggunakan pull up atau pull down resistor, sinyal input akan menjadi lebih stabil dan menghindari pembacaan sinyal yang tidak valid. Nah, dari teori ini, kesimpulan yang bisa kita buat adalah GPIO merupakan pin serbaguna pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input ataupun output itu sendiri, yang dimana komunikasi dalam perangkat eksternal pada modul output digunakan sebagai pengirim sinyal digital untuk menyalakan sebuah LED ataupun mengontrol perangkat lain.
Sedangkan pada mode input itu sendiri digunakan untuk membaca sebuah kondisi dari sensor ataupun tombol. Dalam penggunaan tombol itu sendiri, sebagai input diperlukan teknik debound serta penggunaan pull up atau pull down resistor untuk mencegah kondisi sinyal yang tidak stabil ataupun floating sehingga sistem dapat bekerja dengan lebih akurat dan readable. Selanjutnya kita akan membahas program yang ada di tampilan layar ini, yang dimana bisa kita lihat dari line program 1. Ada yang namanya import library, yang dimana input yang digunakan adalah studi stdioh. Baris ini digunakan sebagai pemanggil library standar output atau bahasa C. Hal ini memungkinkan program menggunakan fungsi printf untuk menampilkan serial monitor. Dilanjut dengan FreeTOS atau FreeTOS.h. Ini digunakan sebagai pemanggil FreeTOS Scanner yang digunakan sebagai sistem operasi real-time pada SP32. Nah, library ini juga menyediakan fungsi dasar sebagai kebutuhan untuk menjalankan Stux. Lalu dilanjut pada FreeTOS Tux H. Library ini digunakan untuk menolak tux dalam FreeTOS seperti pembuatan delay tux dengan fungsi vtux delay. Dilanjut dengan driver /gpio.h. Nah, library ini digunakan sebagai pengontrol dan akses GPIO pada ESP32 seperti mengatur metode pin, membaca nilai pin, dan mengubah level tegangan pin. Dilanjut pada pendefinisian pin itu sendiri. Nah, pada baris ini bisa kita lihat pendefinisian baris pin itu mendefinisikan LED pin dengan sebagai GPIO ke-13, yang artinya LED pada rangkaian tersebut terhubung kepada pin 13. Lalu dilanjut dengan define button pin GPIO/nom/12. Ini bisa kita jelaskan bahwasannya baris ini mendefinisikan sebuah button pin dengan sebagai GPIO 12 yang digunakan sebagai pin untuk membaca input dari push button. Lalu dilanjut dengan void app/main atau void. Fungsi /app/main ini berfungsi sebagai fungsi utama dari main function dari program SP itu sendiri. Fungsi ini dijalankan sebagai pertama kali ketika ESP32 mulai bekerja. Lalu tanda kurung kurawal yang ada di sini itu berfungsi sebagai awal blok dari fungsi main. Nah, dilanjut dengan konfigurasi LED sebagai output. Nah, ada yang namanya line GPIO reset pin atau LED pin. Nah, line program ini digunakan sebagai mereset konfigurasi LED pin ketika kondisi default sebelum digunakan, sehingga tidak ada konfigurasi sebelum pin tersebut. Lalu dilanjut dengan GPIO set direction atau LED pin GPIO mode output. Nah, pada baris ini bisa kita jelaskan, baris ini tuh mengatur mode pin LED menjadi sebuah mode output sehingga pin tersebut dapat mengeluarkan sinyal digital untuk mengontrol LED menyala atau mati. Dilanjut dengan GPIO config TIO conf. Nah, pada baris ini menjelaskan sebuah struktur konfigurasi GPIO bernama IO/cons. Nah, struktur ini digunakan sebagai penyimpan parameter konfigurasi pin input. Lalu dilanjut pada bagian pin bitmax. Nah, pin bitmax ini pada bagian ini tuh dijelaskan bagaimana bagian ini tuh sebagai penentu di mana pin yang akan dikonfigurasi, yaitu GPIO 12 sebagai operator dari pull atau button pin yang digunakan untuk membuat bitmax pada pin tersebut. Dilanjut pada mode GPIO atau mode GPIO/GPIO mode/input. Nah, pada baris ini berfungsi sebagai pengatur pin tombol sebagai mode input, yang dimana sehingga pin yang digunakan berfungsi sebagai pembaca sinyal dari perangkat luar. Lalu ada yang namanya pull/up/n, yang dimana GPIO pull up ini berfungsi sebagai baris yang mengaktifkan resistor pull up internal pada pin tombol dengan pull up kondisi default yang akan berada pada logika high. Lalu dilanjut dengan pull up down, yang dimana untuk menonaktifkan pull up resistor karena hanya menggunakan pull up resistor itu sendiri. Lalu ada interrupt, yang dimana sebagai penonaktif interrupt pada GPIO, yang artinya line program ini artinya sebagai pembaca tombol tidak menggunakan interrupt tetapi menggunakan metode polling dalam loop, yang artinya dibaca terus-menerus. Nah, selanjutnya pada GPIO config digunakan sebagai perintah untuk menetapkan konfigurasi GPIO itu sendiri yang telah dibuat dalam struktur IO conf.
Lalu dilanjut dengan adanya loop program. Di bagian ini ada while program. Nah, baris ini digunakan sebagai loop tak terhingga atau infinity loop sebagai program yang akan terus berjalan selama ESP32 itu aktif. Lalu ada kurung keluar juga sebagai awal blok kode di sini. Lalu dilanjut dengan integer state yang berfungsi sebagai pembaca level logika pada pin tombol yang akan digunakan. Misalnya logikanya 1 atau high, tombol tidak akan ditekan. Ataupun logikanya 0 atau low, maka tombol akan ditekan. Nah, nilai tersebut akan disimpan pada bagian nilai pada variabel state. Dilanjut pada printf button, yang dimana baris ini menampilkan tombol serial monitor yang akan digunakan sebagai fungsi printf yang akan diganti dengan nilai variabel yang kita isi itu di bagian variabel state. Lalu dilanjut dengan logika pengendali LED itu sendiri, ada yang namanya if state. Nah, baris ini memeriksa apakah tombol logika dalam kondisi low ketika tombol ditekan. Lalu dilanjut dengan GPIO set level, yang mana tombol ini jika ditekan maka LED akan otomatis dimatikan dengan memberikan logika low pada pin LED tersebut. Lalu ada else juga, di sebagai kondisi tombol tidak ditekan akan menghasilkan kondisi high, maka program akan menjalankan perintah ke berikutnya. Lalu ada GPIO set level